今日ちょっとお父さん縮んだ。村くんに分かってもらえればそれで。Yo yo pada kabare, teng beriki admin pada ngelanjutakan anime si anak kacamata nih. Dan soal anime Ichi no Kaisa episode 3-5 admin undurin deh supaya 4 episode. Dan pasti admin akan gabung ini supaya episode 1-6 gitu rek, biar kalian suka gitu ya kan. Oke lah, itu aja informasi yang gak penting. Just langsung saja ke alur ceritanya. Dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama rek. 1, 2, 3. Kepinsing. Kisah 5. Di hari ini cuaca sangat dingin yang membuat Komura pun kedinginan nih. Lalu saat akan membeli chaos, Komura tak sengaja melihat kado Valentine dan ia membayangkan Mie-san memberikan sebuah coklat kepada dirinya. Kepinsing. Anjir, baru mulai udah kepising aja nih. Tak diduga orangnya datang dong, yang membuat Komura kaget nih. Ya, mereka berdua tak sengaja bertemu dan Komura salting dong melihat pakaian Mie-san di hari ini. Tapi yang pasti Mie-san melupakan kacamatanya. Sumpah nih anime ngeselin banget dong. Tapi kalau nggak pakai kacamata ya nggak bikin salting jir. Nah lanjut. Ya meskipun tempat ini jauh dari rumahnya, Mie-san bisa sampai ke sini karena sudah terbiasa. Nah, Mie-san bertanya nih, apakah Komura tadi bilang bakal senang kalau mendapatkan sesuatu darinya. Ya, Mie-san kepo nih tentang bayangan Komura tadi. Mampus lu. Namun jika Komura memberitahukan bayangannya tadi, kayak mengungkapkan perasaannya. Sehingga Komura mulai bingung nih menjawab apa. Memilih jalan satu ada risiko, jalan kedua juga ada risiko. Terlebih lagi, Komura baru sadar kalau pasar ini sudah dipenuhi oleh hadiah Valentine. Dan untungnya, Mie-san menganggap semua itu hanya berwarna merah. Merah apa nih? Ya kan ia tidak bisa melihat jarak jauh. Alhasil kali ini Komura selamat. Nah, saat Komura pamit untuk pergi ke supermarket, tujuan mereka sama dong. Komura membeli saus dan Mie-san membeli mayones. Namun Mie-san melihat makanan raja nih, yang sebenarnya itu adalah hadiah Valentine. Alhasil Komura pun hanya bisa pasrah dong. Dan tiba-tiba Mie-san menawarkan diri nih. Komura ingin mendapatkan hadiah apa? Loh. Lalu Komura mencoba mengalihkan pembicaraannya. Malah senjata makan tuan dong. Nah, saat Mie-san menghampiri seller itu, Komura pun tak bisa mengelaknya lagi. Sehingga Komura langsung membeli satu kotak coklat itu, lalu membawa Mie-san kabur dari sana. Tapi ia tidak sadar tangannya memegang tangan Mie-san. Kepinsing. Lalu Mie-san kaget nih karena tangan Komura sangat dingin. Tapi Mie-san bilang kalau tangan dingin itu cocok membuat coklat. Sehingga Komura bertanya nih, apakah Mie-san mau membuat coklat? Pertanyaan itu malah mengingatkan Mie-san dong kalau besok adalah hari Valentine. Mie-san ada mayones di sana. Cih mengalihkan perhatian. Lalu Mie-san bilang, jangan-jangan Komura ingin mendapatkan coklat darinya. Benar sekali, kata Komura di dalam hatinya. Ya, Komura pasrah aja nih, tujuannya ketahuan. Tapi Mie-san bilang kalau dia juga berniat memberikannya coklat untuk teman-temannya termasuk Komura. Anjir, perasaanku tidak ketahuan. Tapi gak apa-apa deh, hanya teman. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya, lebih tepatnya di hari Valentine, di mana hari ini para laki-laki bisa mendapatkan coklat dari gadis yang dicintainya. Dan Komura yakin nih bahkan mendapatkan coklat dari Mie-san. Meskipun coklat temen sih, tapi Wataru hanya bisa bersabar dulu nih. Lalu saat akan memberikannya coklat, ternyata coklatnya habis dong. Mampus lu gak dapet Komura. Alhasil kejadian itu membuat Mie-san sedih nih, termasuk Komura juga, sehingga ia hanya bisa menunggu coklat di tahun depan nanti. Dan apakah tahun depan coklat temen atau coklat pasangan nih? Kepinsing.
Di situ Komura malah bingung dan tiba-tiba Mie-san bertanya apakah sepulang sekolah Komura punya waktu luang. Ya, Mie-san ingin berbicara empat mata dengan Komura sebab Mie-san tidak mau hanya Komura saja yang tidak dapat apa-apa darinya. Namun saat dipikir-pikir, mulai dari tadi sampai pulang, Mie-san tidak menemukan ide dong. Sehingga Mie-san pun memperbolehkan Komura meminta satu hal darinya. Waduh, apapun boleh katanya. Lulu gak bahaya tak? Dan ini adalah waktu yang pas untuk Komura menembak Mie-san. Sehingga Komura pun berdiri dan mulai berpikir apakah ia mulai menembaknya atau tidak. Mada? Dan sayangnya Komura tidak kuat mengatakannya dong. Lemah. Dan ia beralasan menunggu Mie-san memakai kacamatanya supaya bisa melihat dengan jelas. Sehingga Mie-san pun akan menunggu waktu itu. Kemudian Mie-san mengkrokos sakunya dan menemukan coklat nih. Sehingga Mie-san memberikan coklat itu kepada Komura sebagai coklat temen yang pasti. Sehingga diputuskan tahun depan Komura harus mendapatkan coklat pasangan. Berharap dulu nggak sih? Lalu kita melompat sebulan kemudian, lebih tepatnya di hari White Day atau hari kebalikan dari Valentine, di mana si lelaki akan memberikan hadiah untuk si wanita. Namun di hari ini Mie-san terlihat sangat murung nih karena ia tidak bisa menahan diri untuk meminum atau memakan coklat, yang membuat berat badannya pun menaik. Dan yang pasti ia tidak membawa kacamata sih. Lalu Mie-san menyuruh Komura jika ia hilaf makan coklat banyak lagi, maka Komura harus menghentikannya. Alhasil dengan pernyataan itu, Komura pun mengurungkan niat untuk memberikan hadiah White Day-nya. Namun tiba-tiba Azuma memberikan biskuit dong. Dan Mie-san pun bingung nih harus memakannya atau tidak. Sehingga Mie-san pun memasukkan biskuit itu ke dalam tasnya. Tapi karena sudah tidak tahan, Mie-san pun menggunakan cara terakhir, yaitu makan permen tenggorokan. Tapi yang ia ambil malah kuenya dong. Disengaja emang nih orang. Nah, Komura pun menepati janjinya dan akan melakukan apapun yang ia bisa. Tak lama kemudian, si Gembul Samsul datang dong memberikan coklat kepada Mie-san, yang membuat nafsu Mie-san pun menggebu-gebu nih. Dan untungnya Komura menahannya. Namun karena ekspresi Mie-san saat menahan itu sangat imut, membuat Komura pun salting nih. Kepesing. Nah, kemudian Komura menawarkan diri untuk menyimpan coklat itu. Tapi Mie-san bersikeras dong untuk mencicipi sesuap saja. Dan それにもらったもの。 nah, karena cemburu karena punya Azuma yang akan dimakan, Komura pun mengeluarkan coklatnya. Alhasil Mie-san pun langsung memakannya sambil tersenyum. Dan Tadakimasu. ありがとう、小村くん。負けたような勝ったような小村くんであった。 Kisah 6. Di hari ini Mie-san full senyum nih karena poin stempelnya sudah penuh. Namun ia harus segera mengirimkan itu ke kotak pos sepulang sekolah nanti, sebab hari ini hari terakhirnya. Dan sekali lagi nih, Mie-san melupakan kacamatanya dong. Dan karena kotak pos terdekat di sini ada di kantor pos, namun Mie-san tidak pernah ke sana. Terlebih lagi ia tidak membawa kacamata, yang membuat Komura pun khawatir nih, takut Mie-san akan tersesat. Maka dari itu Komura menawarkan diri akan mengantarkannya sepulang sekolah nanti. Sehingga Mie-san pun sangat senang nih. Namun tiba-tiba teman Komura memanggilnya untuk memberitahu kalau ada tempat game yang menarik, yang membuat Komura kepo dong. Tapi saat temannya mengajak Komura mampir ke sana sepulang sekolah nanti, Komura menolak karena sudah ada janji dengan Mie-san. Alhasil Mie-san yang mendengar itu pun merasa bersalah nih, sehingga
Mie-san pun menyuruh Komura untuk ikut temannya saja dan ia akan pergi sendirian. Dan Mie-san berbohong dong kalau ia sekarang memakai lensa kontak. Tapi Komura tahu kalau dia berbohong, mulai dari membaca dengan jarak dekat dan juga Mie-san kebingungan untuk pindah kelas. Padahal ada temannya yang sudah menawarkan diri untuk mengantarnya. Tapi karena takut ketahuan Komura, ia pun malah menyuruh mereka berangkat duluan dong, yang membuatnya pun tersesat. コンタクトしてるの。見え先生と知り合い。やっぱり見えない。ごまかしちゃった。移動教室が一人でできないということは、目的室。大丈夫、一人で行けるから。なんかあったんでしょ？第二。 Sehingga Mie-san pun sadar sendirian itu sangat sulit. Tapi ia tidak mau menahan Komura untuk bermain bareng bersama teman-temannya. Meskipun ia harus sendirian, kesulitan dan agak kesepian sih. Dan untungnya mereka berdua tak sengaja berpapasan dong. Aslinya Komura sengaja sih. Nah di situ Mie-san menjelaskan isi hatinya kalau ia tidak mau menahan Komura untuk bermain bersama teman-temannya. Takut kalau dirinya ingin menguasai Komura sendirian. Sontaklah Komura pun salting mendengar pernyataan itu. Kepesing. Tapi tetap Komura akan mengantarkannya. Dan Komura baru ingat dong kalau di minimarket juga ada kotak pos. Sehingga selesai dari mengantarkan surat itu, Komura pun kembali ke teman-temannya. Sebab Mie-san menyadari hal itu. Lalu kita melompat saat semester baru nih. Tak terasa 1 tahun sudah berlalu. Dan inilah momen saat mereka naik ke kelas 2 ke kelas 3. Dan untungnya Komura masih sekelas bareng dengan Mie-san nih. Kemudian saat upacara pembukaan, mereka berdua dipanggil nih untuk diberi penghargaan sebagai murid paling rajin. Namun karena Mie-san tidak memakai kacamata, membuat semua orang pun melihat Mie-san kayak orang marah. Sehingga Komura pun berniat menghilangkan rasa gugup Mie-san dan membuat Mie-san lebih santai. Kemudian Komura meminta telapak tangannya nih untuk dilakukan titik akupuntur. Tapi Mie-san memohon dong ke Komura untuk menekannya. Sehingga 神ヒロさん押すってどの程度、どこまでな。一人として、くすぐったい。 Kepesing salting gak tuh mereka berdua. Dan sekarang yang gugup malah Komura dong. Nah selain itu Mie-san juga memiliki teknik nih untuk mengurangi gugup, yaitu memikirkan hal yang menyenangkan. Sehingga Komura yang gugup pun membayangkan nih Mie-san yang sangat cantik dan ミエさんが教えてくれたこと。今日ちょっと。お父さん縮んだ？村くんに分かってもらえればそれで。こんな顔してたの。1年早っ。いいことを考えてたら、お瞳を綺麗だと思った日から1年間。今年もよろしくね。 Ke keesokan harinya, sekarang mereka masuk ke semester baru. Dan di hari ini adalah hari penentuan tempat duduk. Namun Komura hanya mementingkan nih siapa yang duduk di samping Mie-san. Dan tak diduga di samping Mie-san adalah Azuma dong. Tapi Komura berpositif thinking aja. Mungkin Azuma pasti akan menolong Mie-san. Meskipun hatinya agak tergores. Di depan Mie-san bertanya kepada Azuma, di mana Komura duduk. Azuma pun bilang seperti biasanya, selalu deh MC kita itu duduk di paling belakang pojok sendirian di samping jendela pula. Entah kenapa dah, apakah di situ tempat sakral hanya presiden caleg yang tahu. Namun tiba-tiba temannya datang nih, bilang kalau Mie-san salah tempat duduk. Dan ternyata Mie-san salah nomor dong. Ternyata nomor Mie-san 219. Enggak, itu 25 anjir. Salah lagi nih orang. Lu gak bahaya tak? Lo Komura cemburu dong. Kepesing.
Bro, gak apa-apa dah. Anjir baik banget, tapi mending Mie-san. Kemudian untungnya Mie-san duduk sebelahan bersama Sumaya-san, teman SMP Komura. Lalu tiba-tiba Mie-san menengok ke belakang nih, dan Komura pun salting, tapi ia langsung berkenalan dengan teman sampingnya. Ya, dia bernama Hibuchi. Namun Komura tidak sabar menahan kapan lagi Mie-san menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba Hibuchi mendatangi Mie-san untuk pertukaran bangku, sebab penglihatannya kabur. Makanya ia ingin bertukar tempat duduk. Sontaklah Mie-san menerimanya nih, yang artinya Mie-san kembali lagi bersama Komura. Nah, alasan Mie-san pindah ke belakang supaya jika tertidur tidak ketahuan. Oh begitu. Dan bilang jika ia terus menoleh ke belakang saat pelajaran nanti, maka ia akan dimarahi. Lululululul. Yang artinya Mie-san akan selalu melirik Komura ke belakang. Kepelsing. Dan episode kali ini pun bersambung waduh. Ya mereka bare. Maaf banget cuy kalau Uci Hano admin itu cuy, admin tunda ya kan. Gak apa-apa demi kalian kok, santai main. Oke lah, kita akan baca-baca pertanyaan dari kalian nih. Wih, ada siapa nih? Halo dari Muhammad Al-Ghifari. Sebenarnya manganya seru, cuma pas diadaptasi jadi anime banyak scene yang di skip dan karakter MC-nya jadi berubah banget, gak kayak di manganya. Dia masih ngobelin si cewek, dan pas scene MC-nya main ke rumah cewek juga di skip, padahal itu scene paling penting. Dan di animenya karakter MC-nya kayak gak ada tujuan hidup. Anjrit, hampa banget, gak ada jokesnya, samsek. Ya buat kalian yang penyuka manga pasti ngalamin begitu korek. Banyak anime yang melenceng dari manganya, termasuk Yamada tuh kan romantis banget gitu, tapi di manganya waduh cuma bikin salting doang cuy, gak sampai ada. Oke, lanjut dari Rahmat Maulana 6324. Mantap ceritanya mah, aku seneng video ini, buat lagi ceritanya yang asik. Dong pasti lanjut kok, santai aja. Kalau rame lanjut lah pasti cuy, kalau sepi beda lagi. Oke, dari Hugo WKWKWK. Ngejar ditolak, menyerah dikejar. Aduh, gue banget. Sabar bolo, wong pusat nggak bakal ditolak kok, santai. Oke lah cuy, segitu aja cuy ya. Soalnya gak ada yang tanya gitu deh, banyak yang suruh. Oke lah, sekian dari admin. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye cuy.